malam semuanya. Saya Suryanto Nadia dengan nomor induk mahasiswa 22552101035 dengan mata kuliah pemrograman web 1 dengan dosen pengampu Bapak Taslim MKom MTA NCF. Dan di sini video ini bertujuan untuk menyelesaikan ujian akhir semester dengan soal yang diberikan itu membuat hasil rancangan hosting dengan alamat sesuai dengan masing-masing dan buatlah web dengan layout sebagai berikut. Dan di sini ada sebuah web dan di sini ada menu, yaitu ada data kamar, data tamu, dan data inap. Dan di data kamar sini ada kode kamar, tipe kamar, jumlah kamar, lalu ada di sini button untuk proses, dan di sini di bawah proses ada info kamar. Dan untuk outputnya di sini menggunakan tabel, yaitu ada kode kamar, tipe kamar, dan jumlah kamar. Lalu untuk untuk menu keduanya ada data tamu. Di data tamu di sini ada kode tamu, nama tamu, alamat, lalu ada jenis kelamin dengan 2 pilihan, yaitu laki-laki atau perempuan. Lalu di sini ada button proses, dan di bawahnya ada info tamu. Lalu di bawahnya sini ada tabel lagi, ada kode tamu, nama tamu, alamat, jenis kelamin untuk outputnya. Lalu untuk data inap, menu ketiganya ada transaksi kamar, ada kode tamu dibuat dalam bentuk combo box, dan ada kode kamar sama seperti yang di atas, membuat seperti combo box. Lalu ada tanggal check-in dan lama inap, dan di bawahnya ada button untuk prosesnya, untuk outputnya, untuk menekan yang akan menghasilkan output. Lalu di bawah button proses ada info transaksi, lalu di bawahnya lagi ada tabel. Di sini ada kode tamu, ada kode kamar, ada tarif, lama inap, total tarif, dan diskon. Dan saya akan langsung ke codingannya. Dan di sini saya akan membuat file data kamar dulu, data kamar.html. Dan di sini di dalam head HTML ada style. Di dalam style itu ada body yang berisikan font family, Arial, Helvetica, sans serif. Lalu ada background color, RGB, warna biru, yang di dalam kurung itu ada angka 66,121,172 untuk background colornya. Sedangkan colornya dibuat warna coklat, lalu ada margin top 50 px.
Lalu di sini ada H2-nya yang berisikan teks align center. Untuk teks align-nya kita bikin rata tengah. Lalu di sini ada color warna putih atau white. Lalu ada form. Di dalam form ada margin bottom 20 px, lalu displaynya grid, lalu ada grid template columns, repeat 2,1 VR. Selanjutnya ada gap 5 px, lalu align items center, lalu ada justify items. Dan di justify items ini saya bikin di sebelah kiri atau left. Di sini ada width untuk lebarnya sebesar 25%. Lalu di sini ada margin auto. Lalu sini ada background colornya. Untuk backgroundnya warna putih. Lalu ada paddingnya 20 px. Selanjutnya ada border radius sebesar 5 px. Lalu box shadow-nya ada sebesar 0 px, 10 px, dan 0 px, dan dikasih warna RGBA hitam. Selanjutnya ada input tab untuk teks sama numbernya untuk inputnya. Lalu sini ada width, ada padding, ada margin juga. Lalu ada box sizing, ada border, lalu ada WebKit transition, ada transition, dan outline. Lalu di sini ada input type untuk submit-nya proses dalam CSS, yang di dalamnya ada width untuk mengatur lebar. Lalu ada sini ada paddingnya juga, ada margin, ada box sizing, ada border, lalu ada WebKit transition, lalu ada transition, ada outline, lalu ada grid column, lalu di dalamnya ada background, ada color dan cursor. Lalu di input type untuk prosesnya dikasih hover, dan di dalamnya saya membuat background colornya warna biru. Dan begitu juga untuk input type untuk teks sama numbernya saya kasih warna bordernya warna biru juga. Lalu sini ada H3-nya, di dalamnya ada teks align itu di bagian tengah. Lalu ada color, tulisannya warna putih. Lalu untuk tabelnya, untuk hasil outputnya saya kasih width atau lebarnya 100%. Lalu untuk bordernya, untuk border collapse saya kasih separt, lalu ada align self, lalu ada background color, lalu ada margin top, dan box shadow. Lalu di dalam tabel itu ada
Di dalam tabel itu ada TH dan TD-nya, saya kasih bordernya 1 px solid. Lalu ada paddingnya 15 px. Lalu ada text alignnya center. Dan untuk TH-nya saya kasih background biru sama colornya warna putih. Lalu untuk di kerangka HTML-nya di dalam body itu ada H2. H2-nya saya bikin data kamar. Lalu di bawahnya ada form ID kamar form. Lalu di dalam formnya itu ada kode kamar. Kode kamar kita input menggunakan type. Type-nya tuh sebagai teks. Lalu ID-nya input kode. Lalu ada tipe kamar. Input type-nya sebagai teks. Lalu ada ID-nya input type. Input tipe. Lalu ada jumlah kamar. Input type-nya sebagai number. Lalu ID-nya input jumlah. Lalu di sini ada input type submit untuk prosesnya. Lalu di H3-nya untuk di bawah proses itu ada H3 yaitu info kamar. Lalu untuk tabelnya sendiri itu hasil outputnya itu ada kode kamar, ada tipe kamar, dan jumlah kamar. Lalu untuk JavaScript-nya di sini ada variabel input kode untuk ketika diproses langsung keluar inputnya terletak di dalam tabel tersebut. Yaitu ada variabel input kode dan dokumen get element by ID ini input kode yang ada di ID input kodenya. Dan di variabel input tipenya untuk ID-nya sendiri ada di form tipe kamar, ID-nya input tipe. Lalu ada variabel input jumlah. Dan di sini ada variabel tabel untuk hasil info kamar di tabel di sini. Tabel ID hasil info kamar. Untuk setelah ditekan submit prosesnya langsung nampil di outputnya nampil di tabel tersebut. Ada di sini ada variabel row, tabel insert row. Lalu di sini di bawahnya ada row insert cell, insert HTML-nya kita ambil variabel input kode. Lalu ada input tipe dan input jumlah. Dan ini untuk file data kamarnya. Lalu saya beralih ke data tamu. Untuk data tamunya sendiri CSS-nya hampir sama dengan sebelumnya. Lalu di bagian bodinya H2-nya data tamu. Lalu di dalam formnya ada ID tamu form. Lalu di dalamnya ada kode tamu. Input tag-nya sebagai teks. Lalu ID-nya adalah input kode.
Lalu ada nama tamu, input tag-nya sebagai teks, lalu ID-nya input nama. Dan untuk alamat, input tag-nya sebagai teks dan ID-nya input alamat. Lalu di sini ada untuk div-nya untuk jenis kelamin, div ID gender container. Lalu di dalam div-nya ada jenis kelamin. Lalu di dalam div-nya lagi ada input type radio untuk memilih jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Lalu untuk di bawah div-nya ada input type submit untuk proses. Lalu di bawah formnya ada H3 yaitu info tamu. Lalu untuk tabelnya untuk outputnya tabel ID hasil data tamu. Lalu di bawahnya ada TR. Di dalam TR ada TH. TH-nya berisi kode tamu, nama tamu, alamat, jenis kelamin. Lalu untuk JavaScript-nya document element by ID, berarti yang kita input itu dari ID-nya tamu from, berarti dari dalam from-nya. Lalu di sini ada variabel input kode. Lalu untuk ID-nya sendiri ada input kode yang terdapat di dalam form tersebut. Lalu ada variabel input nama. Lalu ada variabel input alamat. Dan di sini ada variabel gender untuk jenis kelamin. Dan variabel tabel ini untuk ketika kita memproses, itu outputnya ada di dalam tabel tersebut. Lalu ada data inap untuk style CSS dari body, H2, form input sama input type, input text, input number. Lalu ada H3, tabel, itu sama dengan yang di awal untuk style CSS-nya. Lalu saya langsung ke bodinya. Lalu di dalam bodinya tuh ada H2. H2-nya berisikan transaksi kamar. Lalu di bawah H2-nya ada form. Di form ID transaksi kamar form. Lalu di dalamnya ada kode tamu. Lalu ada kita membuat kode tamunya itu combo box. Lalu sini ada select ID kode TM. Lalu ada 3 option yaitu VIP, CO, dan LCO. Lalu ada kode kamar. Select ID kode kamar ini memakai combo box juga. Lalu di sini ada option A, B, dan C. Lalu ada tanggal check-in. Itu inputnya tabnya berupa teks. Lalu ada lama inap. Input tagnya berupa number. Lalu di sini ada input type submit untuk proses. Lalu di bawah formnya ada H3, info transaksi. Di bawahnya ada tabel untuk menunjukkan hasil output.
Di dalam tabel tersebut ada kode tamu, ada kode kamar, dan ada tanggal check-in, lama inap, total tarif, dan diskon. Dan di JavaScript-nya ada variabel kode ATM, ada variabel kode kamar, variabel tanggal check-in, ada variabel lama inap, lalu sini ada variabel tarif. Dan untuk ketentuan soalnya, nah di sini keterangannya, jika tipe kamar A tarifnya sama dengan 3 juta. Jika tipe atau kode kamar B tarifnya 4 juta. Lalu jika tipe atau kode kamar C tarifnya 5 juta. Dan total tarif sama dengan tarif kali lama inap. Lalu jika kode kamar A atau B dan lama inap lebih dari 5 hari, maka diskonnya 10% dari total tarif. Dan jika kode kamar C dan lama inap lebih dari 5 hari, maka diskonnya 7% dari total tarif. Dan di sini variabel tarifnya menunjukkan ada kondisi if. Jadi jika kode kamar A dia tarifnya 3 juta, dan jika B maka tarifnya 4 juta. Jika kode kamar C maka tarifnya 5 juta. Lalu ada variabel total tarif dikali lama inap, dan variabel diskon jika lama inapnya kurang dari 5 hari. Lalu sini ada kondisi if jika kode kamarnya A dan kode kamar B lama inapnya lebih dari 5 hari, maka diskonnya 10% dikali total. Lalu jika kode kamar C lama inapnya lebih dari 5 hari, maka diskonnya 7%. 7% dikali total. Lalu sini ada variabel tabelnya untuk hasil outputnya. Lalu di dalam menunya saya pakai style CSS, dan di dalam bodinya ada background colornya saya memakai warna biru. Lalu ada all, ada list item, dan A. Di dalamnya ada color, ada font family. Lalu untuk kerangka HTML-nya di dalam bodinya ada all dan ada list item untuk ngelingkan di tiap HTML tersebut. Lalu untuk di dalam di file indeksnya, di sini saya ngelingkan 3 HTML, yaitu header.html, menu HTML, dan konten HTML. Dan di sini saya akan mencoba runningnya terlebih dahulu. Dan di sini menemukan menu, ada 3 menu, ada data kamar, data tamu, dan data inap. Saya akan mencobanya satu persatu.
kode kamarnya kita bikin CA0, lalu tipe kamarnya V, lalu jumlah kamarnya ada 2, lalu saya tekan proses, dan di sini akan muncul hasil outputnya di dalam tabel. Lalu ada data tamu, kode tamunya saya bikin sembarang aja, lalu nama tamunya saya bikin nama sendiri, lalu alamatnya Jalan Pemuda. Lalu di sini ada jenis kelamin, saya pilih laki-laki, lalu proses, dan outputnya sudah tertera di dalam tabel tersebut. Lalu data inap, di sini saya memilih kode tamunya VIP, lalu ada kode kamarnya, kode kamar B, lalu tanggal check-innya saya bikin tanggal 3 November 2023. Lalu lama inapnya saya bikin 7 hari. Lalu di outputnya sudah berhasil ya di dalam tabel tersebut. Kode tamunya VIP, kode tamunya VIP, kode kamarnya B, tanggal check-in 3 November 2023, lama inapnya 7 hari, total tarifnya 28 juta, lalu diskonnya 2.800.000. Lalu saya akan menghosting web tersebut. Saya hostingnya memakai 00 web host app. Lalu sini saya daftar untuk akunnya. Untuk loginnya dengan memakai akun Google. Dan di sini saya membuat website baru. Dan untuk nama websitenya sesuai dengan NIM masing-masing. Lalu masukkan passwordnya. Tunggu websitenya, pembuatan nama domain websitenya selesai. Dan di sini nama websitenya sudah jadi. Lalu kita tekan pilih untuk upload websitenya. Dan di sini ada public underscore HTML. Lalu kita tekan, lalu maksudnya diklik,
Lalu di sini file yang was web tadi kita masukkan ke dalam sini, lalu kita tekan upload. Lalu di sini ke dalam websitenya tadi, lalu kita lihat situsnya. Nah, ini yang website yang sudah di hosting, ada data kamar, data tamu, dan data inap. Sekian dari penjelasan dari saya. Apabila ada yang kurang paham atau tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat malam.